Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini teman-teman ya, kita akan mereview lagi ya, atau dan memberikan update harga mengenai soundbar Sony ya, dengan seri HTS 400. Nah, ini kita akan update harga untuk bulan ini ya, dengan soundbar Sony ini. Dan seperti biasa untuk update harga di sini kita juga akan menjelaskan mulai dari segi fitur, kualitas suara, dan terakhir nanti kita akan spill juga untuk harga terupdate dari soundbar Sony ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian tentunya dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke penjelasan yang pertama. Untuk yang pertama di sini, di soundbar Sony dengan seri HTS 400 ini merupakan seri soundbar yang sudah support dengan wireless speaker teman-teman ya. Dan di sini kita bisa lihat, jadi untuk center dan woofer ini bisa kalian posisikan terpisah karena dia tidak menggunakan koneksi kabel lagi, alias dia sudah menggunakan koneksi wireless. Jadi dia memiliki dua kabel power, nanti saya akan perlihatkan ya untuk kabel powernya. Dan pertama di sini saya akan jelaskan dulu mengenai fitur dari senternya. Nah, di sini kita bisa lihat dari senternya di HTS 400 ini kurang lebih tampilannya kalau kita lihat dari samping seperti ini teman-teman ya. Tampilannya lumayan panjang, kita bisa lihat di sini dia terdapat speaker di dalamnya ini. Jadi di sini kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Bahannya itu di bagian penutup bagian depannya sudah menggunakan metal. Dan di sini juga kita bisa lihat ya, bahan atasnya dia menggunakan seperti plastik ya, tapi memiliki tekstur kasar di bagian atasnya. Saya juga sudah sering juga mereview untuk soundbar ini. Dari bagian sampingnya kita bisa lihat ini dia tampilan teman-teman ya, pembatasnya antara penutup speakernya dan plastik di penutup mesinnya. Kita bisa lihat di sini. Di bagian atas ada label Sony-nya, dan di bagian belakang sini kita coba cek ya. Nah, ini dia bagian belakangnya. Dia juga sudah bisa di bracket teman-teman ya, karena terdapat skrup untuk lubang skrup di sini ya. Jadi kalian bisa posisikan ditempel di tembok. Dan kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, bahannya sendiri dia menggunakan plastik ya, tapi cukup solid juga. Dan untuk portnya di sini kita bisa lihat ya. Yang pertama itu dia ada kabel HDMI dan kabel optikal ya. Nah, jadi setiap pembelian kalian akan langsung mendapatkan kabel optikal di packagingnya ya, atau di kardusnya. Nah, ini kita bisa lihat. Tapi kalau kalian ingin menggunakan HDMI ARC, kan harus membelikan terpisah lagi. Nah, untuk desain bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk USB-nya dia merupakan USB update teman-teman ya, jadi bukan USB playback atau menghidupkan musik. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Beda dengan seri HTS 20R dan seri lainnya. Bisa lihat, ini dia. Dan terdapat sirkulasi udara di sini ya untuk soundbarnya agar tidak gampang overheat. Serta di bagian sininya dia hanya terdapat colokan kabel power ya, dan kabel powernya pun sudah plug and play. Nah, jadi bisa kalian cabut dan kalian pasang ya. Ketika rusak pun sangat mudah untuk diganti. Nah, untuk bagian bawahnya juga kurang lebih tampilannya seperti ini. Terdapat titik-titik karet ya, jadi tidak gampang tergores untuk bagian bodinya. Di sini juga kita bisa lihat terdapat ventilasinya lagi. Dan di sini labelnya teman-temannya kita bisa lihat dengan Sony seri HTS 400 atau di gininya itu senternya SAS400. Dan di sini kita bisa lihat untuk powernya sendiri dia cuma 35 watt teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat. Dan untuk rakitannya atau made in-nya dia made in China dan sudah mendapatkan standar SNI. Oke, untuk bagian bawahnya sudah saya jelasin. Dan sekarang kita lanjut ke bagian pengaturannya. Nah, bagian pengaturannya dia ada di senternya juga teman-teman ya. Jadi berada di bagian atas ini. Kita bisa lihat yang pertama itu ada power. Nah, itu ada Bluetooth dan ada volumenya. Jadi ketika kita nyalakan, dia akan muncul di bagian sini ya. Nah, untuk LED-nya kita bisa lihat. Jadi di sini ada bagian function-nya. Kita bisa ubah-ubah nanti dari TV. TV ada LPCM, ini bisa kita ubah coba kita pakai remote-nya. Kita ubah untuk input-nya. Nah, di sini ada Bluetooth juga. Kita bisa lihat. Nah, ada TV, ada Bluetooth. Jadi kurang lebih ada dua settingan di sini ya. Saya bisa lihat. Dan di sini untuk volumenya sendiri, dia ada maksimum dia sampai 100 ya volumenya. Kita bisa cek di sini. Untuk volumenya dari HTS 400 ini. Nah, ini dia sampai 100 ya. Jadi lumayan kencang banget. Nanti kita akan tes untuk kualitas suara dari soundbar ini juga, teman-teman ya. Oke, kita turunkan dulu.
volumenya. Dan untuk tampilan remote-nya sendiri dari HTS 40R ini kurang lebih seperti ini. Dia kecil ya, beda dengan seri di atasnya seperti HTS 20R dan lain-lain. Di sini ada settingan input, ada power, ada sound fill, ada voice, ada settingan volume dan ada volume untuk bassnya, tombol mute juga, dan tombol untuk naik. Jadi bisa kalian setting untuk mode naik ya teman-teman ya. Oke, dari remote-nya sekarang kita lanjut ke bagian subwoofer-nya. Oke, di bagian subwoofer dia kurang lebih tampilan seperti ini teman-teman ya. Kita bisa lihat, jadi tidak terdapat settingan apa-apa di bagian subwoofernya. Dan tampilan depannya kurang lebih seperti ini. Nah, bahannya sendiri dia kurang lebih menggunakan plastik. Untuk penutup speaker bagian depannya sudah menggunakan metal ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada lubangnya juga di sini, kita bisa lihat. Bahan sampingnya dia menggunakan partikel. Dan lupa saya jelaskan ya, untuk power soundbar ini dia kurang lebih 350 watt ya untuk power suaranya, bukan power listrik, power suara. Oke, bagian atas kurang lebih tampilannya kayak gini. Dan di bagian belakangnya, nah kurang lebih kayak gini. Bagian nyalakan lampunya. Nah ini bagian belakangnya terdapat ventilasi di sini. Dan terdapat tombol-tombol, dan terdapat tombol connect ke senternya ya. Bisa kalian on-kan langsung di sini. Nah, ini juga tombol powernya dia sudah plug and play. Jadi bisa kalian cabut dan kalian pasang ya sesuai kemauan kalian. Oke. Itu dia untuk penjelasan subwoofernya, dan sekarang kita lanjut ke tahap pengetesan suara, dan terakhir nanti kita akan spill untuk kualitas suara dari soundbar Sony ini. Sip, kita lanjut. Kita langsung saja tes untuk kualitas suara ya teman-teman ya. Jadi kita akan taruh di bagian samping sini. Ini dia untuk kualitas suara ya teman-teman ya, dari HTS 400 dari Sony ya. Bisa kalian nilai sendiri untuk kualitas suaranya. Ini kita rekam dari bagian senternya ya. Nah, di sini. Kita ke bagian subwoofernya. Oke, jadi itu dia untuk tahap pengetesan suaranya. Sudah saya jelaskan. Untuk kualitas suaranya, kita kecilkan dulu volumenya. To shape the reality we perceive. Rev XR can now process like human cognition. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, sudah saya jelaskan. Dan sekarang terakhir sesuai janji, saya akan spill untuk harga terupdate di bulan ini teman-teman ya. Jadi untuk Sony seri HTS 400 dia ya sudah support Dolby Digital dan sudah mendapatkan lisensi S4 Front Surround ya. Di sini kita bisa lihat untuk harga terupdate-nya itu di kisaran harga 2.749.000. Saya ulang lagi, dengan harga 2.749.000. Nah oke, jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini dan update harga dari soundbar Sony teman-teman ya. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.